Halo, perkenalkan, nama saya Juliadi Pandiangan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S22017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang praktikum yang ketiga. Baiklah, untuk tantangan praktikum yang ketiga, kita diminta untuk membuat codingan pemrograman. Bila kita memasukkan input yang seperti ini, maka akan menghasilkan output yang seperti ini. Jadi, kita bisa lihat dari outputnya ada person name, Abdullah Wahid. Jadi yang pertama kita akan membuat nama. Ini sudah ada encodingannya dan ini ada banyak. Karena yang pertama itu adalah nama, berarti dia itu adalah dari si person, dari seseorangnya. Nah, di sini ada yang pertama, Public Abstract Class Person 11 S22017. Ini menyesuaikan dengan NIM saya. Jadi, dia adalah bentuk kelas yang namanya adalah person. Dia ini adalah kelas dalam abstrak. Abstrak itu yang berarti kita ini tidak bisa membuat objeknya langsung dari kelas ini, tapi kita bisa membuatnya kalau ada kelas turunannya atau subkelasnya yang mewarisi sifat dan metode dari kelas ini yang bisa kita ganti sesuai kebutuhan kita. Dan dia ini dalam bentuk publik yang berarti bisa diakses dari luar package-nya ini di mana pada kelas person ini ada nama dan ada usia. Jadi dari seseorang ini ada namanya dan ada usianya. Namanya dalam bentuk string dan dia memiliki tingkat akses protected. Protected ini berarti eh, si nama ini dapat diakses hanya oleh kelas ini sendiri atau kelas turunannya atau subkelasnya. Yang selanjutnya ada age, dia ini bertipe data integer dan sama juga dalam bentuk protected. Tingkat aksesnya itu hanya dapat diakses oleh kelas ini saja atau turunan dari si kelas ini, subkelasnya. Yang selanjutnya di sini ada konstruktor, di mana dia adalah person 11 S22017 dalam bentuk protected dan dia menerima dua parameter. Yang pertama parameter name dalam bentuk dan age dalam bertipe data integer, di mana si name ini kita menggunakan this.name sama dengan name. Jadi nanti nilai dari si name ini akan diambil dari parameter name-nya dan diterima oleh si konstruktor ini dan diinisialkanlah dalam si atribut name. Mengapa kita menggunakan this? Karena ini untuk membantu menghindari dari ambigu seandainya karena kan nama ini bisa ada yang sama dengan nama yang lainnya. Jadi kalau ada nama atribut atau parameter yang sama, akan dimudahkan dengan si this ini. Jadi dia ini kayak memperjelas bahwa this name itu adalah si nama yang sudah dijelaskan di sini. Sama juga dengan usia. Usia seseorang itu bisa sama dengan seseorang yang lainnya. Jadi untuk this ini agar tidak ambigu dengan usia yang lainnya. Lalu di sini ada protected string get name. Jadi nanti di sini kita akan mengambil namanya yang dalam bertipe data string dan akan dikembalikan ke si name ini. Jadi ini untuk mengembalikan si nama. Dia dalam bentuk protected. Jadi dapat diakses oleh kelas ini dan dapat diakses oleh kelas keturunannya, turunan kelasnya atau subkelasnya. Ada juga untuk mengambil usia dalam bentuk integer, ini untuk mengembalikan nilai si usianya. Jadi, ini kan tadi sudah saya katakan kalau dia itu protected ada turunan kelasnya. Jadi turunan dari kelas si person ini adalah si student. Kita buka lagi modulnya, di mana di sini ada 11S18005. Jadi ini adalah student ID-nya atau NIM-nya. Itu bisa kita ambil di student ini. Student yang merupakan tadi pewarisan dari si person. Di sini dapat kita lihat public class student berarti dia ini adalah suatu kelas student yang extend person 11S22017. Berarti extend ini artinya dia ini adalah eh, pewarisan dari si kelas person ini dan implement workable 11S22017. Ini artinya kalau dia itu mengimplementasikan workable 11S22017. Artinya mengimplementasikan itu berarti
si kelas ini akan berjanji memiliki perilaku yang sesuai dengan interface dari si workable ini. Jadi bila kita lihat dalam workable, di sini ada void word. Jadi pada student ini kita juga harus menggunakan metode yang ada pada si workable itu, yaitu metode work. Di sini ada metodenya kita pakai. Jadi itu adalah kebutuhannya yang harus kita sesuaikan. Yang selanjutnya di sini pada student itu terdapat NIM. NIM itu adalah dalam bentuk string karena kan 11S22017 tidak hanya angka tapi ada huruf S di sini. Dan dia itu adalah dalam bentuk private yang artinya hanya dapat diakses oleh kelas ini sendiri, tidak bisa dari luar kelas ini dan tidak bisa bahkan dari turunan dari si kelas ini. Jadi secara simpelnya string name ini adalah primary key-nya. Lalu juga dalam student ini ada enroll course-nya atau uh, kursus yang diambilnya, yaitu dalam bentuk private juga. Jadi kursusnya itu primary key juga. Selanjutnya di sini ada konstruktor, di mana konstruktor pada kelas student ini adalah protected. Berarti bisa diakses oleh kelas ini ataupun oleh kelas yang merupakan turunan dari kelas ini. Dia menerima 3 parameter, yaitu name dalam bertipe data string, name bertipe data string, dan age atau usia yang bertipe data integer. Lalu di sini ada super name, age. Jadi super ini dia itu mengakses anggota-anggota dari kelas ini. Jadi kan Eee, gunanya kalau ada nama yang sama antar anggota kelas ini yang diwariskan dari kelas saat ini, kita perlu cara untuk membedakannya. Contohnya ada nama yang lain, ada usia yang lain, cara membedakan itu ya dengan si super ini. Jadi di sini kita juga menggunakan super untuk memanggil konstruktor dari si kelas ini agar atribut dari si name dan si egg ini dapat kita inisialisasikan. Lalu ini ada nim, this.nim sama dengan nim sama seperti penjelasan sebelumnya. Jadi si nim ini akan kita masukkan ke dim ini, kita pro, kita kirimkan ke konstruktornya. Kita menggunakan this karena agar tidak ambigu nantinya. Selanjutnya di bawahnya ada protected string get name. Jadi kita akan mendapatkan nilai sinimnya dalam bentuk string, lalu dia adalah protected, bisa diakses di kelas ini ataupun di turunan kelasnya, lalu kita kembalikan nilai dari si nim ini. Ada juga get enroll course-nya. Jadi akan mendapatkan kursus apa yang akan diambil oleh si mahasiswa ini, lalu kita kembalikan nilainya ke enroll course-nya. Lalu di sini ada protected void enroll course. Perbedaannya dari yang di atas, ini menggunakan void, yang berarti dia tidak mengembalikan nilai. Jadi di bawah ini tidak ada return. Lalu ini ada courses 11S22017 course. Jadi artinya ini, metodenya ini untuk mendaftarkan atau untuk mengerolkan si mahasiswa ini ke kursus yang tertentu. Jadi metode ini juga menerima objek kursesnya itu sebagai parameternya dan mengaturnya menjadi kursus yang diberikan. Makanya di sini ada this enroll course sama dengan course. Jadi inilah yang mengaturnya dengan kursus apa yang diberikannya. Lalu di sini ada public void word. Nah, inilah tadi pengimplementasian dari Workable 11.22017. Inilah janji atau sebagai syaratnya mengapa kita menggunakan ini, berarti harus menggunakan metode work-nya. Di mana dalam metode work ini, eh, sistem akan mencetak pesan bahwa student is studying. Jadi ini nanti akan dilaporkan pada kelas ini juga. Oh ya, berarti pada kelas student ini, kita itu, ini kan tadi adalah implementasi dari si person, adalah warisan sifat dari si person. Apa saja itu yang dimiliki adalah name dan nama. Tadi pada pengkodingan yang di person ini ada name dan ada nama. Lalu makanya tadi juga kita menggunakan metode getName dan metode get name yang ada di person ini.
Juga yang terbaru dari student ini kita adalah melaporkan bahwa si student ini sedang belajar. Oke, yang selanjutnya di sini ada 23. 23 ini adalah sebagai usia. Nah, itu tadi sudah masuk kepada person ataupun student sudah termasuk dalam usianya. Yang selanjutnya ada ini saja yang duluan. Student Home City Situlama. Berarti ini adalah address-nya atau alamatnya. Kita beralih ke alamat. Oh, yang sebelumnya ini kan tadi adalah public void word-nya pada wordable. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat bahwa ini ada public interface wordable. Jadi mengapa dia interface? Berarti inilah kontraknya yang harus kita definisikan di kelas-kelas yang memakainya. Apalah yang kontraknya itu yang harus didefinisikan yaitu si void word ini. Oke, selanjutnya tadi kita beralih ke address. Pada address ini kita menggunakan public class address 11S22017, di mana eh, pada address itu ada kota dan ada jalan. City-nya dalam bertipe data string, lalu dia ini adalah private, yang berarti hanya bisa diakses oleh si kelas ini saja. Lalu ada street yang bertipe data string juga dan hanya dapat diakses oleh kelas ini saja. Yang selanjutnya ada konstruktor kelas address-nya yang dalam bentuk protected, yang berarti dapat diakses hanya oleh kelas ini dan turunan dari kelas ini saja, di mana dia menerima dua parameter, city dan street yang sama-sama bertipe data string, di mana nilai si city ini akan kita masukkan kepada parameter city yang akan diterima dan dikirimkan kepada konstruktornya. Lalu kita menggunakan this sebagai bentuk bahwa agar yang membantu kita agar tidak ada ambigu seandainya ada nama city-nya yang sama. Selanjutnya juga sama dengan ini, street, nilainya si street ini akan kita masukkan kepada parameter street dan akan diarahkan kepada si konstruktornya, lalu menggunakan this untuk membedakan seandainya ada yang sama. Lalu di sini kita akan mengambil get city, akan mengambil kota yang diterima, akan mengambil si city-nya, lalu kita kembalikan nilai si city-nya. Ini dalam bentuk protected dan bertipe data string. Lalu kita juga akan mengambil nilai dari si street-nya yang bertipe data string, lalu kita kembalikan ke si street. Ini juga dalam bentuk protected. Oke, sesudah ada stringnya, berarti yang selanjutnya di sini ada enroll course PBO. Jadi kan di sini ada Sitolu Ama, ada Jalan PIDEL. Jadi inilah yang tadi menjadi si address dari dari city-nya, Sitolu Ama dan Jalan PIDEL. Yang selanjutnya ini kan ada PBO ada 4, berarti itu masuk ke kursusnya. Kursus. Kita cari kursus ini. Di mana tadi di kursus ini kita menggunakan public class kursus 11S22017. Lalu pada kursus itu ada name yang dalam bertipe data string, lalu itu private atau hanya dapat diakses oleh kelas ini saja. Lalu juga ada credits. Credits ini adalah SKS-nya dalam bentuk integer. Lalu private juga tingkat aksesnya. Ada konstruktor di sini dari kelas kursus 11S22017 yang tingkat akses protected yang menerima dua parameter yaitu name dan credits. Name dalam string dan credits dalam integer. Lalu di sini ada lagi di name-nya. This name sama dengan name berarti mengambil nilai dari parameter name, mengambil nilai dari parameter name yang diterima oleh konstruktor dan menginisialisasi atribut name itu dari si objek. Ini juga this credits sama dengan credits, berarti dia mengambil nilai dari parameter si credits, lalu diterima oleh si konstruktor ini, lalu diinisialisasikanlah dalam bentuk si credits dan kita menggunakan this untuk membedakan bila ada yang sama. Lalu di sini ada kita mengambil
Berarti getName, kita menggunakan metode getName mengambil si nilai namanya itu dalam bentuk string lalu kita kembalikan nilainya ke si name ini. Juga sama dengan si SKS-nya yaitu getCredits-nya. Yang selanjutnya adalah enroll course, berarti itu adalah kursus yang diambil oleh si mahasiswa tadi ini sudah. Berarti yang terakhir, oh bukan yang terakhir, masih ada home. Jadi tadi di sini ya kita terlewatkan ada home, student home city. Itu sesudah ada address-nya tadi, sesudah ada alamatnya, kita masukkanlah alamatnya itu kepada home-nya. Public home 11S22017. Pada home ini ada model dari si home-nya, berarti model rumahnya seperti apa dalam bentuk string dan dia adalah private, hanya dapat diakses oleh kelas ini. Lalu ada alamat. Alamatnya tadi kan sudah kita definisikan di file address ini. Lalu ada owner. Owner itu berarti pemilik dari si rumah ini. Eh, berarti pemilik itu kan eh, data-data atribut pada si owner itu kan adalah nama, usia, dan si nama usia itu kita dapat dari si person ini. Oke, selanjutnya di sini adalah protected home 11S22 dan ini panjang. Jadi ini adalah variable instance-nya. Variable instance itu berarti kita mendeklarasikannya dalam sebuah kelas, tapi kita hubungkan dengan tiap objek pada individu itu. Makanya di sini dia itu menerima beberapa parameter, yaitu parameter model, owner, address city, dan address street. This model sama dengan model, ya sama seperti sebelumnya, berarti dia itu mengambil nilai dari si parameter model, lalu diterima oleh si konstruktornya dan diinisialkan pada atribusi modelnya. Lalu ini juga ada this owner sama penjelasannya. Kita ambil nilai si owner, kita terima oleh si konstruktornya, kita inisialisasi kepada si ownernya. Lalu di sini ada this dot address sama dengan new address 11S22017 dalam kurung address city, address street. Jadi ini artinya itu eh, di sini kita menginisialisasi bahwa si variable instances model dalam objek home ini itu sebagai objek argumen sebagai argumen model pada pembuatan objeknya. Jadi pada address itu kita membuat objek baru yaitu menggunakan new address yang di dalam address itu adalah si kotanya dan si jalannya. Lalu di sini kita akan mengambil nilai dari si model itu eh, untuk menyimpannya, lalu kita kembalikan nilainya kepada si model. Lalu juga ada ini, kita ambil nilai si address-nya, kita kembalikan kepada si address ini. Juga ada untuk owner, kita ambil nilai si ownernya, lalu kita kembalikan ke si ownernya. Jadi itu kayak ya, kita ambil model rumahnya, terus ya kita kembalikan lagi nilainya. Di sini kan ada cat. Cater itu ya untuk memungkinkan akses informasi ini dari luar kelasnya. Karena kan tadi address ini ada pada kelas address yang ini. Owner ini untuk si person berarti dari si kelas person ini. Lalu ya seperti itulah. Makanya kita menggunakan getter yang memungkinkan aksesnya ini dari luar kelasnya. Oke, yang selanjutnya adalah tadi kan berarti semuanya sudah ada alamatnya, sudah ada kursusnya, sudah ada home-nya, sudah ada person-nya, student-nya, dan workable-nya. Berarti yang terakhir adalah app-nya, keseluruhannya. Jadi semua kelas-kelas ini akan kita gabungkan di sini metode atau fungsinya. Jadi di sinilah akan kita jalankan. Kita menggunakan import java.util.scanner. Jadi ini itu adalah eh, agar kita dapat mengimport si fungsi scannernya karena kita akan menggunakan scanner di dalam ini. Lalu adalah public class app 11.2.2017.
Kita sesuaikan dengan penamaan filenya. Lalu pada kelas ini ada main, public static void main string args. Karena tadi kita akan menggunakan fungsi scannernya, langsung kita buat saja di sini. Scanner itu dalam bentuk variabel sc. Kita membuatkan objek baru dari si scanner, dan ini adalah bentuk umum dalam penggunaan scannernya. Di mana si nim-nya itu akan kita baca nilainya, kita akan baca nilai si itu yang bertipe data string. Jadi next line ini berarti kita itu akan membacanya satu baris lengkap. Mau dia ada angka, mau dia ada string, kita akan bacain secara lengkap. Lalu kita akan membaca nama dari si studentnya itu, lalu kita juga akan membaca usia dari si studentnya itu, dan akan kita ubah menjadi tipe data integernya. Nah, ini integer in itu berarti kita mengubah tipe data integernya, lalu kita kembalikan lagi nilainya kepada si student age ini. Di sini kita akan membaca model dari rumahnya, kita akan membaca kota, alamat kotanya, dan alamat jalannya. Di sini juga kita akan membaca nama kursusnya, lalu di sini kita akan membaca eh, kredit. Kredit berarti SKS-nya, lalu kita ubah menjadi tipe data integer, kita simpan lagi ke course credits ini. Oke, yang selanjutnya di sini ada person 11 S22017 person sama dengan new student 11 S22017 dalam kurung student name, and student age. Jadi, line 19 ini untuk membuat objek person yang merupakan instansi dari kelas si student ini, student 11 S22017, dengan mengirimkan si NIM-nya, si nama, dan si age dari si student ini sebagai argumen konstruktor. Jadi kita membuat objek baru, makanya ini ada new. Selanjutnya ya sama juga dengan ini, kita itu membuat objek yang baru dari si membuat objek home yang merupakan instansi dari si home ini, di mana kita akan mengirimkan si model dari rumahnya, si personnya, si address city-nya, dan address street-nya sebagai argumen konstruktornya. Lalu yang terakhir, kita akan membuat objek course, di mana yang merupakan instansi dari kelas courses yang kita akan mengirimkan course name-nya dan course credit-nya sebagai argumen konstruktornya. Lalu ini ada if, jadi di sini jika person instance of-nya student 11 S22017, jadi di sini kita menggunakan operator instance of itu untuk memeriksa apakah objek si person ini adalah instansi dari kelas student ini. Jika iya, maka kita akan mengkonversi ini. Kita akan mengkonversi nilai dari si person ini menjadi nilai dari si objek student ini dengan cara casting atau mengubah tipe datanya. Lalu sesudah itu nanti di sini kita akan memasukkan nilai si kursus yang sudah dipilihnya itu kepada si student. Di sini kita akan mencetak pesan person name titik dua. Jadi di sini akan persis di terminalnya. Lalu apa yang akan ada di person name-nya, yaitu kita akan mengambil si nama dari si person-nya, itulah yang akan dicetak di sini. Jadi person name titik dua, lalu nama yang akan kita masukkan yang sesudah di input nanti. Yang selanjutnya di bawah, kita akan mencetak pesan dari si person age, usia dari si person itu, dengan menggunakan metode getAge ini dari si person. Selanjutnya pada ini juga ada jika si person instant of-nya student 11S22017 berarti sama seperti yang di atas. Ini untuk memeriksa apakah objek si person itu adalah instansi dari kelas si student. Terus jika iya, kita akan mengkonversi objek si person ini menjadi objek si student ini dengan cara casting mengubah tipe data. Lalu sesudah itu kita akan mencetak pesan student ID-nya adalah apa. Yang pertama kita ambilkan dulu nilai sinimnya dari si student itu.
Lalu juga di sini akan mencetak pesan students home city-nya apa saja, yaitu berarti pada home city ini kan adalah address-nya, kita ambil address-nya, kita ambil si city-nya dari si home ini. Lalu ada kita cetak pesannya enroll course. Jadi kita akan mengambil kursus apa yang dipilih oleh si mahasiswa itu, lalu sesudah dipilih kita akan mengambil nama si kursusnya itu dari si kursus yang diambil oleh si student ini. Lalu di sini adalah student work. Student work ini kan tadi ada pada workable yang tadi sudah dimasukkan kepada student. Student. Nah, work itu tadi apa perintahnya? Student is studying. Jadi pada di sini nanti yang akan dicetak itu adalah student is studying. Lalu kita close, ini kita close scannernya agar untuk eh, dayanya itu tidak berlebihan. Jadi semuanya nanti sudah ada di app ini. Kita coba jalankan. Pertama, kita akan membuatnya dalam bentuk kelas dulu semuanya. Jadi, ini sebenarnya sudah saya jalankan tadi, makanya kelasnya sudah ada. Tapi untuk memanggil kelasnya adalah dengan cara japak, lalu penamaan filenya app11s22.017.java. Sesudah kelasnya dipanggil, kita memanggil lagi filenya app11s22.017. Nah, di sini kita diminta untuk inputannya sesuaikan dengan yang ada di modul. Yang ada di modul, inputan yang pertama adalah NIM, yaitu 11S22. Ya, misalkan kita ikuti saja dulu yang pada modul di sini. S22, oh berarti atau kita sesuaikan dengan diri kita sendiri. 11S22017, itu NIM saya. Nama saya adalah Dwi Lady. Lalu usia saya adalah 18 tahun. Lalu di sini kita buat triple A. Lalu ini adalah Sitoluanga. Lalu di sini adalah jalan PI Del. Lalu ini adalah kursusnya dan ini adalah jumlah SKS-nya. Sudah kita enter, maka akan muncul person name-nya adalah Dwi Lady, person egg-nya adalah 18, student ID-nya adalah 11S22017, students home city-nya adalah Situl Ama, enroll course-nya adalah PWO, student is studying. Jadi, student is studying ini adalah student's work-nya, pelaporan apa yang sedang dilakukan oleh si student ini. Jadi kalau berdasarkan modulnya ini sudah sesuai semuanya, ini adalah kode-kodenya yang saling berhubungan. Berikut adalah penjelasan untuk tantangan praktikum yang ketiga. Bila ada kesalahan perkataan, mohon dimaklumi. Bila ada suara yang kurang kondusif juga mohon dimaklumi. Terima kasih.